Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Hendra Saputra SE MSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Negeri Makassar. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Kasmiati, Makfira 2 Emilia Bahar, Mutia Novianti Amin, Nur Azizah, Nur Yuni Asyara, Tri Raya Ramadhani, N. Nah, topik yang akan kami bahas kali ini ialah kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Lalu, apa sih pengertian dari kekuasaan atau power? Kekuasaan ialah mengacu pada kemampuan atau wewenang seseorang atau suatu kelompok untuk mengendalikan atau mempengaruhi perilaku, tindakan, dan keputusan orang lain atau kelompok lain. Kekuasaan juga dapat dilihat sebagai kemampuan untuk mengubah keadaan atau mengendalikan sumber daya dan institusi. Kekuasaan ini diperlukan untuk mengubah keadaan suatu organisasi melalui penciptanya untuk mencapai tujuannya. Lalu, ada 5 faktor munculnya kekuasaan, yaitu reward power, coercive power, legitimate power, expert power, dan yang terakhir referent power. Berikutnya, pengertian dari kewenangan atau authority. Kewenangan mengacu pada hak atau wewenang yang diberikan kepada seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan tindakan tertentu atau mengambil keputusan dalam suatu struktur atau sistem. Kekuasaan seringkali menjadi elemen penting dalam struktur pemerintahan, organisasi, atau entitas lain untuk memastikan tindakan terkoordinasi dan teratur. Lalu, apa pandangan kewenangan formal? Ada 2 pandangan kewenangan formal, yaitu pandangan klasik dan pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan klasik tentang kewenangan formal menjelaskan bahwa kewenangan pada hakikatnya muncul dari adanya kewenangan yang lebih besar dari kewenangan yang diberikan. Sedangkan pandangan berdasarkan penerimaan ialah berpendapat bahwa wewenang formal akan cenderung dilaksanakan atau diterima oleh bawahan berdasarkan beberapa persyaratan. Dan ada jenis kewenangan, yaitu kewenangan lini, kewenangan staf, kewenangan fungsional. Dan yang selanjutnya ialah pengertian dari tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab dalam lingkup suatu posisi atau fungsi dilakukan sambil memimpin departemen atau divisi tertentu. Setiap departemen atau divisi yang dibentuk dan dihubungkan oleh garis wewenang atau komando mempunyai konsekuensi yang penting lainnya, yaitu akuntabilitas. Jika wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu, maka tanggung jawab menentukan apa dan di mana kekuasaan itu digunakan. Dan kemudian adalah pengertian dari pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kita sebut delegation. Pendelegasian pada hakikatnya adalah proses penyerahan tugas secara sah atau sah kepada orang lain atau di bawah suatu mekanisme organisasi. Dengan melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tanpa diberi kuasa, maka akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Pendelegasian berasal dari keterbatasan seseorang dalam suatu jabatan, seperti terbatasnya jam kerja, terbatasnya volume pekerjaan, keahlian khusus, atau faktor lainnya. Dan terakhir yaitu sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian dan mendesain pekerjaan, atau kita sebut job design. Sentralisasi dan desentralisasi adalah 2 pendekatan berbeda dalam pengorganisasian dan perencanaan pekerjaan. Sentralisasi mengacu pada proses di mana keputusan dan wewenang penting terkonsentrasi di tangan manajemen puncak atau unit organisasi tertentu. Dalam organisasi kerja, sentralisasi dapat memberikan kejelasan dan kendali yang lebih besar. Sementara desentralisasi dapat meningkatkan fleksibilitas dan daya tanggap pada tingkat yang mendekati sekolah operasional saat ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.